Di perjalanan pulang, mereka melewati toko yang menjual binatang peliharaan. Sabrina tersenyum melihat Sayangku, itu. sini. Lihat deh, lucu banget kan? Sebastian mengerutkan wajahnya karena melihat Sabrina menunjuk kandang yang penuh dengan tikus. Alkisah. Cerita kali ini bercerita tentang seorang istri yang sangat ingin memiliki anak. Sebastian dan Sabrina adalah pasangan yang baru saja menikah. Sebastian jatuh cinta pada pandangan pertama di saat bertemu dengan Sabrina. Sabrina bisa dibilang angin-anginan, kadang baik banget, kadang judes banget. Tetapi sifat Sabrina yang sedikit aneh tidak mengurungkan rasa cinta Sebastian sedikit pun. Mereka pun memutuskan untuk menikah setelah berpacaran selama 1 bulan. Awalnya Sabrina sangat sayang kepada Sebastian. Tapi sifat angin-anginan Sabrina muncul kembali. Dia tiba-tiba jadi judes, omongannya kasar dan pedas. Apalagi setelah Sebastian menolak untuk memiliki anak. Jawabannya selalu sama. Pokoknya aku mau punya anak sekarang. Nanti dulu sayangku. Tunggu kondisi ekonomi kita membaik. Di hari yang lain, Sabrina berubah menjadi baik kembali dan berbicara dengan sopan. Sayangku, kita kasih nama anak kita siapa ya bagusnya? Nggak tahu, aku belum kepikiran. Sebastian menjawab dengan sedikit kesal karena sering didesak oleh Sabrina. Nggak apa-apa, aku udah kepikiran. Yang cowok namanya Simon, Sylvester, Stephen, dan Eric. Yang cewek namanya Sylvia, Susan, Selena, dan Cynthia. Gimana? Sebastian tidak terlalu menanggapi dan mengacuhkan omongan istrinya. Suatu hari, di saat mereka berdua sedang duduk di teras sambil menikmati hangatnya sinar matahari, Sebastian melihat kulit kaki Sabrina ada yang terkelupas. Sabrina, kulitmu terbakar. Sebastian menaruh tangannya di kaki Sabrina dan merasakan kulit Sabrina yang kasar. Aku nggak apa-apa sayangku. Hah? Nggak apa-apa gimana sih? Kulitmu sampai begini. Ayo kita ke dokter. Walaupun Sabrina sempat menolak, Sebastian tetap bersikeras. Setelah mendengar penjelasan dokter, Sebastian merasa lebih tenang. Sabrina hanya diberi krim dan larangan untuk kena sinar matahari untuk sementara. Di perjalanan pulang, mereka melewati toko yang menjual binatang peliharaan. Sabrina tersenyum melihat Sayangku, itu. sini. Lihat deh, lucu banget kan? Sebastian mengerutkan wajahnya karena melihat Sabrina menunjuk kandang yang penuh dengan tikus. Tikus-tikus itu berkeliaran dengan matanya yang berwarna merah. Sebastian merasa merinding melihatnya. Sebastian tidak sempat menjawab apa-apa dan Sabrina sudah masuk ke dalam toko. Sayang, kita nggak bisa. Apaan sih kamu? Dikit-dikit nggak boleh. Ini bisa buat temenin anak-anak kita main nanti. Tapi kita kan belum punya anak. Sabrina langsung menangis. Udah dong sayang, diliatin orang tuh. Jangan pegang aku. Aku tahu kamu nggak sayang sama aku. Makanya kamu nggak mau punya anak sama aku. Sebastian mencoba untuk membujuk Sabrina, tetapi tidak ada yang berhasil menghentikan tangisan Sabrina. Akhirnya, Sebastian mengalah dan membelikan tikus yang diinginkan oleh Sabrina. Terima kasih sayangku.
Sabrina tersenyum setelah menerima kandang yang penuh dengan tikus. Sesampainya di rumah, Sebastian menaruh tikus-tikus itu di meja dan menghitung jumlahnya. 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 18. Hais, 18 ekor. Sebastian menggeleng-gelengkan kepalanya dan pergi mandi untuk menghilangkan stresnya. Setelah mandi, Sebastian kembali melewati kandang yang penuh tikus itu. Entah kenapa, dia menghitung kembali. Loh, cuma 17? Setelah mencari di mana-mana dan tidak menemukan tikus yang hilang, dia memanggil Sabrina. Sayang, tikusnya hilang 1. Karena tidak ada jawaban, Sebastian mencari keberadaan istrinya. Dia menemukan istrinya sedang berjemur di teras seperti biasa. Sabrina, kamu ngapain? Kan kata dokter jangan berjemur dulu. Apaan sih? Cerewet banget. Sabrina mengacuhkan Sebastian dan kembali berjemur. Sebastian tidak berkata apa-apa lagi karena capek berargumen dengan istrinya. Dia pun duduk di sampingnya dan ikut berjemur. Gak lama, Sebastian ketiduran dan kecapean. Sewaktu bangun, Sebastian melihat matahari yang sudah terbenam. Kursi di sampingnya kosong. Dia pun masuk ke dalam rumah. Di depan kamarnya, Sebastian berhenti sebentar dan mengintip ke dalam. Dia melihat Sabrina duduk di ranjang dengan kandang tikus di depannya. Sebastian yang bingung memutuskan untuk diam dan melanjutkan mengintip. Sabrina mengangkat salah satu tikus dengan ekornya. Dia mengarahkan kepalanya ke atas sambil membuka mulutnya dengan lebar. Sebastian melihat dengan ketakutan. Istrinya memasukkan satu tikus hidup ke dalam mulutnya. Lalu Sabrina mengunyah tikus itu hidup-hidup. Sebastian bisa mendengar suara daging dan tulang dari mulut Sabrina. Dia mencoba untuk tidak mengeluarkan suara dan tidak memuntahkan isi perutnya. Tetapi Sebastian tetap mengeluarkan sedikit suara. Sebelum Sebastian bisa menjawab apa-apa, Sebastian, maaf sayang. Kamu harusnya nggak boleh lihat ini. Sabrina lompat dan memeluk Sebastian dengan kaki dan tangannya. Saking eratnya, Sebastian merasa tidak bisa bernafas. Perlahan, Sebastian mulai kehilangan kesadarannya. Untungnya, dia sempat mengambil sesuatu dan memukul Sabrina. Sebastian memukul terus-terusan sampai dia pingsan. Setelah bangun, Sebastian sadar bahwa Sabrina telah meninggal. Kepalanya mengeluarkan darah sangat banyak. Sebastian memeluk Sabrina dan menangis. Setelah agak tenang, Sebastian menelpon polisi dan melaporkan apa yang terjadi. Polisi yang melihat TKP langsung menangkap Sebastian. Setelah mendengar kesaksian Sebastian, polisi melakukan otopsi dan menemukan 5 tikus yang sebagian badannya sudah dicerna di dalam perut Sabrina. Jadi, Sebastian dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Polisi menyimpulkan bahwa Sabrina mempunyai penyakit mental yang mengira dirinya adalah ular dan mencoba untuk memakan suaminya. Sebastian yang sudah sampai di rumah merasa sedih. Dia kembali ke kamarnya untuk tidur. Di saat itu juga Sebastian sadar kandang tikusnya kosong. Setelah dicari, tidak ada tanda-tanda tikus sama sekali. Tiba-tiba Sebastian melihat ada pergerakan di bawah selimutnya. Dengan tangan gemetaran,
Sebastian mengangkat selimutnya dan terpaku diam dengan mulut menganga. Dari dalam selimut, ada 8 bayi yang sedang merayap di seluruh ranjang. Mereka semua menoleh ke arah Sebastian dengan mata yang merah. Mulut mereka terbuka dan mengeluarkan lidah bercabang seperti ular dan berkata,